Shalom, selamat datang di Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tapi tempat di mana kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan bersama merenungkan pertanyaan katekismus untuk minggu yang ke-25. Saya akan membacakan untuk pertanyaannya dan kita membaca bersama untuk jawabannya. Apa yang terjadi pada orang percaya setelah pertobatan? Setelah pertobatan, seorang percaya dipersatukan dengan Kristus melalui berdiamnya Roh Kudus yang menjamin warisan masa depan kita. Dipersatukan dengan Kristus berarti bahwa semua dosa kita diampuni, kita memiliki kebenaran Kristus yang diperhitungkan kepada kita, dan kita dipersatukan dengan tubuhnya gereja. Kita baca bersama di dalam Yeskiel 11 ayat 19 sampai 20. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, dosa telah memisahkan kita dari Allah yang kudus. Dan Alkitab dengan jelas mengatakan betapa seriusnya dosa dan bahwa akibat dosa maka kondisi manusia dikatakan mati secara rohani. Akibatnya kita tidak dapat berespon kepada Allah. Bahkan sebaliknya, akibat dosa, pikiran dan hati kita justru mengarah kepada hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Di dalam kondisi kita yang mati dan tanpa harapan itu, satu-satunya hal yang pasti yang seharusnya menjadi bagian kita adalah kematian kekal di neraka. Akan tetapi Allah, karena kasih karunia dan belas kasihannya, telah menebus kita melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Allah yang kasih-Nya tidak bersyarat itu telah mengasihi kita bahkan di saat kita paling tidak pantas untuk dikasihi. Melalui pengorbanan Kristus, kita yang tadinya mati, kini dihidupkan bersama dengan Kristus. Bahkan tidak hanya itu, Allah juga memberikan kita hati yang baru. Bahkan kebenaran-kebenaran Kristus kini menjadi kebenaran kita. Itu sebabnya karya keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Kristus dengan sempurna memungkinkan kita untuk benar-benar bertobat tanpa takut akan penghukuman. Karena pertobatan kita bukanlah pertobatan karena kita takut dihukum. Sekalipun selama di dunia ini kita mungkin masih berjuang, bergumul dengan dosa, bahkan di dalam menghidupi iman percaya kita. Kita percaya, sekarang kita tidak menjalaninya seorang diri, kita tidak melakukannya sendiri, karena ada pribadi Kristus yang bersama dengan kita, menyertai kita di dalam menjalani proses pengudusan ini. Itulah sebabnya pertobatan sejati dimulai dari Kristus, membawa kita kepada Kristus dan menyatukan kita dengan Kristus. Dan sebagai orang-orang yang telah dipersatukan dengan Kristus, maka kita dapat berkata seperti Paulus berkata, memang aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Hanya di dalam pribadi Yesus Kristus kita akan menemukan rest kita yang sejati. Amin. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Pada saat ini saya mengajak setiap kita untuk datang di dalam doa pertobatan secara pribadi. Karena mungkin di dalam perjalanan iman kita, di dalam menghidupi iman kita, terkadang kita terjatuh, kita meragukan kasih Dia, kasih Allah kepada kita ketika keadaan tidak berjalan sesuai dengan harapan kita. Mari kita datang di dalam doa pertobatan secara pribadi.
Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang tak bersyarat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau kami orang berdosa ini, kalau kami yang adalah musuh Allah, kalau kami yang adalah orang-orang terkutuk yang seharusnya tinggal di neraka selamanya, boleh diselamatkan melalui pengorbanan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami, kalau di dalam kami menjalani kehidupan kami, terkadang kami ragu akan kasih-Mu Tuhan. Ketika keadaan gak berjalan sesuai dengan harapan kami meragukan kasih-Mu, cinta-Mu kepada kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, tolong kami di dalam kami menghidupi iman percaya kami. Tolong kami di dalam perjalanan menuju keserupaan dengan Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.